وإلى رجعت القبور من أمواتنا وأموات المسلمين وإلى معالجة الكتاب إلى سيدنا علي كرم الله وجهه الله بجد الجرجان بن عبد الوهاب وأبي عبد العليم لهم الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه wasallam, Kanjeng Nabi telah bersabda seperti pelajaran yang dulu kita persepsi. Awalu masjidin wudi'a fil ardi al-masjidul haram summal masjidul aqsa. Pertama-tama utai kawitane masjid sing didekaken ndure bumi yaiku Masjid Haram maka banjur Masjid Aqsa. Sebab ini ada punya pendapat Masjidil Aqsa luwih dhisik jarene tinimbang Masjid Haram. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh awwalu masjidin wudi'a fil ardi al-masjidul haram summal masjidul aqsa. Rawahul Bukhari. Dalam hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Al-muttaqin wa hudan ya pokoknya masjidnya jadi ayat itu menguatkan daripada dawai Nabi ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Inna awwala baitin satemene diberi kata inna adalah taukid temenan kawitane rumah yang dibuat menyembah kepada Allah al-masjid alias masjid linnas kanggo manungsa lalladzi yakti utawi iku kang Bakkata kan ono ing lalladzi yakti masjid Bakkata kan ono ing negara Bakkah. Negara Bakkah itu negara Mekah saiki itu. Mulane diarani Bakkah elitaku bidunu supaya kanggo mlebur dosa. Mulane sapa wong sing budal haji ke sana
walaupun dosanya seberapa besarnya akan hancur, ya, akan hilang semua dosanya itu. Jadi siapa man hajjal baital haram kharaja min dunubihi kayawma waladathu ummuhu. Jadi di sana untuk melebur dosa. Apa tanda-tandanya? Kalau itu Masjidil Haram lebih awal daripada Masjidil Aqsa. Menurut orang Yahudi katanya lebih awal Masjidil Aqsa daripada Masjidil Haram. Kan ini kan bantahan dulu mana. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, itu hadis itu tadi, kemudian dikuatkan firman Allah, inna awwala baitin satu. Tandanya apa? Kalau Masjidil Haram itu lebih dulu, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Fi iku nak jerone Masjidil Haram ayatun utawi ana tondo bayyinatun sing jelas. Apa tanda yang jelas? Maqamu Ibrahim. Kalau kamu nanti akan pergi haji ke sana, di sebelah Ka'bah itu, di sana kira-kira berapa meter ya? Ada 5 atau 6 meter saja. Di sana ada terdapat ayatun bayyinat, tanda-tanda yang jelas bahwa Masjid Haram adalah lebih utama, lebih dulu daripada Masjidil Aqsa. Apa tanda-tanda itu yang jelas? Maqamu Ibrahim, yang disebut makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada waktu membangun Ka'bah itu. Jadi sekarang masih ada bekasnya kaki tempat berpijaknya Nabi Ibrahim itu sekarang ditutupi dengan kaca. Yono kocone sama nek abandro, nek gambar-gambar ngono kan ana bunder ngono iku. Iku di dalamnya itu ada bekas sampeyan gak konangan laskar ndelok ngene delok persis sikil kamu gede gak bagi sikile sapa kaya sepatunya sip kurang gede gede. Nah itu kan bisa dibuat ukuran. Yang di sebelah timur utaranya Ka'bah ini itu ada namanya Hijr Ismail. Itu batu-batu bata yang masih sekarang sisanya masih di situ. Sekarang sudah dibuat pada itu permanen yang melingkar begini. Nah, itu namanya Hijr Ismail. Batu pada waktu itu Nabi Ismail sebagai tukang bayar, arsiteknya Nabi Ibrahim, cara tenaga tukangnya, arsiteknya langsung malaikat. Nah, ini pada waktu itu Nabi Ibrahim setelah putranya sudah sedikit dewasa, di sana setelah mendapatkan beberapa ujian lulus semua, ya, mulai dari apa saja, dari sunnah, dari macam-macam sampai kepada
itu tadi ya, ingin mengetahui bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang mati. Setelah itu Nabi Ibrahim, sehingga setelah diuji oleh Raja Namrud dan lain sebagainya, setelah merjuangi dengan debat, dengan dengan diplomasi, menang melawan raja-raja yang zalim itu. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat, jadi diangkat menjadi pimpinan. Setelah wa ini berkala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin, Allah mencoba memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Akhirnya semuanya fa'atamahunna, Nabi Ibrahim bisa menyelesaikan semua sampai sunat. Umur 80 Romo Ibrahim baru sunat. Kamu bisa gambarkan umur 80 sunat, abane kira-kira apa wis gak salah nemeni. Nah, kira-kira sak pira gedine. Nah, itu terus alat apa kira-kira sing cerdas digawe iku. Nah, akhirnya makanya memilih di sana alatul qadum, alatul najjar, alat pertukangan, yaitu dengan pakai pecok. Nah, atau siji riwayat bil dengan perkul. Aku keliru, wah bahaya. Keliru bacoe lara hilang temenan. Ini Kanjeng Nabi pernah bersabda, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu samanina sanatan bil qadum. Kanjeng Nabi sunat dalam usia 80 dengan alatnya pakai qadum, dengan perkul. Nah, ya pantas wong pancen wis umur 80 alat ya. Nganggo perkul. Wakila maudhi'ul ismul maudhi' wakila alatun najjar. Jadi nonggone anak talibin, anak talibin sana bil qadum itu ada yang mengartikan perkul, ada yang mengartikan tempat, ya, itu namanya qadum. Sudah, itulah tanda-tanda bahwa betul Masjid Haram adalah lebih dahulu daripada Masjid Aqsa. Kita hitung, Masjid Aqsa adalah zaman Nabi Yakub, putranya, ya dah, Nabi Yakub, kemudian sampai putranya. Tapi Nabi Ibrahim kan lebih dulu, hum Adamun Idris Nuh Huduma, hum Adamun Idris Nuh Huduma Saleh Ibrahim. Kalau urutan Rasul kan ke-6, Ibrahim, Idrisun, hum Adamun Idrisun Nuh Saleh Ibrahim, terus Lut, Ismail, Ishak, Yakub lah. Sekarang dari Yakub. Nah, padahal itu mulai dari Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub sampai keturunannya, termasuk Nabi Yakub kan ayahnya Yahuda yang dengan
agamanya terkenal dengan Yahudi, ya, dan ayahnya Nabi Yusuf. Kalau Yahuda sadulure itu kan ada berapa itu semuanya. Asbat itu sing sangka ibu namanya Rohil, yang Yusuf keliru, sing Yahuda ibunya siapa itu ya? Sing ibunya Nabi Yusuf namanya Rohil, yang ibunya Yahuda lupa saya namanya itu siapa. Kemarin sudah saya tunjukkan Kak Zaman tulis ya. Laija ya, ibunya Yahuda Kak Dulure namanya Laija, terus ibunya Nabi Yusuf namanya Rohil, namanya Rohil. Sing Nabi Yusuf dulure makloro, yaitu Nabi Yusuf sendiri dengan adiknya yang bernama Bunyamin. Yahuda sekian itu. Nah, semua putranya berapa itu? Ada Syarah, ya, ada 11, berarti 11 dipotong 2 berapa? Dulure Yahuda 9. Itulah Asbat namanya. Orangnya kuat-kuat, ya. Siapa? Rawal Bukhari ramai hadis sampai Imam Bukhari wa Muslim an Abdillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi ta'ala. Hadis ini untuk memberikan pemantapan kepada kita semua selaku santri. Jangan sampai gampang kena pengaruh. Usikum mekas sapa ingsun kum ing sira kabeh, kata Rasul, bitaqwallahi kelawan wedi marang Allah Ta'ala. Disamping taqwallahi ta'ala wasam'i lan ngrumaken wa ta'ati lan taat. Wa in kana senajan ana wong kang ditaati, senajan ana sapa wong kang ditaati, abadan iku budak kebarakahan, kabasian kang bangsa Habasah. Gerakno sing ora mudah ngene nyondek buri-buri langgar kono. Kana iki mikir lho gandeng. Selamat wedok. Ini Mas syukur selama ini kita ini wakas Rasulullah, pesan Rasulullah kepada kita, disuruh kita itu selalu takwa kepada Allah dan mendengarkan. Setelah kamu dengarkan, kamu taati. Biar wasiat ini. Wa in kana senajan ana sing wong sing mok taati iku abdan habasian, bangsa budak kan bangsa Habsyi. Budak bangsa Habsyi itu budak hitam, semuanya tidak ada yang putih, tidak ada yang kuning, kecuali hanya giginya.
rambutnya kuning, kulitnya kuning, kupingnya kuning, irungnya kuning, pipinya kok kuning, ireng kuwabeh, pipi-pipinya ireng masih tukok namit disabun, dirensuk, ya puancet. Itu andai kata itulah yang sebagai pimpinan negara kita wajib taat. Tapi apa yang harus kita pegang teguh, kita dengarkan adalah dan kita taati adalah faham Ahlussunnah wal Jamaah ini yang harus kita pegang teguh. Jangankan dipimpin oleh Pak Habibie, tidak kita itu taat. Iya deh. Andai kata Pak terjadi dipimpin Bu Megawati, kita ya urusan negara kita taati, memang itu adalah sudah menjadi keputusan. Kita itu kepada pimpinan kita selama tidak maksiat kita harus taat kepada Allah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil, sebatas masih belum maksiat. Kalau sudah maksiat, jangankan namanya presiden, ayahnya itu loh tidak boleh ditaati. Ternyata dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala antus rika bima laisa laka bihi ilm. Kalau orang tuamu memerintahkan kamu supaya kamu musyrik, Masya Allah, na'udzubillah, ya, di situ ayat belakangnya fala tuti rumah, jangan kamu ikuti kalau orang tuamu memerintahkan kamu musyrik atau maksiat. Tapi tetap wasohib huma fid dunya ma'rufa. Wong tua loro iku senajan ngongkon musyrikon, senajan mokta, tapi urusan nok dunya sampeyan ngramut wong tua, senajan wong tuamu dhewe andai kata musyrik, iku tetep dikongkon ngramut sing apik. Itu tadi wasohib huma fid dunya ma'rufa. Ora kena wong tuamu kok terus nyangkok musyrik tak gorok aja. Alek sampean kalau enggak bisa terima kasih kepada orang, tidak bisa terima kasih kepada Allah. Padahal Allah dawuhna anishkurli wali. Hendaklah kamu terima kasih kepada saya Allah, dan jangan lupa kamu bersyukur terima kasih kepada kedua orang tua. Pikir itu, kamu dikandung 9 bulan sampai dilahirkan, melahirkan itu kalau tidak hidup ya hidup sorok. Penglahir sampai bertahun. Setelah itu rambutnya begitu. Allah nek syukur nang Allah, jangan lupa wali baik itu anishkur li wali. Ini menunjukkan bahwa orang tua harus di situ dirambut yang bagus. Ini urusan dunia. Tetap wasohibuma fid dunya wasohibuma fid dunya ma'rufa. Negak paling kena karen ini. Iya.
Di dunia ini kita rambut yang bagus. Kalau tidak punya kasur, misalnya kalau kamu diberi Allah rezeki mampu belikan kasur. Kalau di situ butuhnya itu butuh apa? Kalau kamu mampu di rambut yang baik, jangan demiane mengtuane musyrik terus apa? Turu didekekno nggone wedhus-wedhus, ora ditukokno kere, ora ditukokno kasar, didiami campur tapi didiami lamu emiri ini jangan. Atau tua kadang-kadang ngompolan kan ora digai kalau ora dhewe apa karek galar kok laksana, kecuali kalau diberi kemudian dibuahi. Saya punya keluarga namanya Kaji Sopo itu ya, Kaji Yati tuh ya, pada waktu saya pergajian dulu sunatnya masih di sini saya sehat, sekarang masih hidup, tapi kalau diberi Kondigo sana ya, esera anak Cina. Itu kalau diberi lemnya itu malah dibuangi ya, usianya sudah hampir 100 ya. Kalau kecuali dibuangi sendiri ya tidak apa-apa, mati gila mas. Halo, jadi loh kayak halo, jadi ya, kalau dibuang sendiri ini tidak apa-apa, tapi kita adalah harus rambut yang kita teruskan. Tapi ini kan mas apa mas apa sih Pak gambaramu nih apa halo loh kok dia makan orang halo ini pengajian nak peluran yang ini sambung ya ora ya sambung berdoa Aiza saya Malaysia ala wa inna huma qawlan wa man huwa isu karena urip sapa mengkong sapa sira kabeh bakti ing dalem sahabat ingsun kanthi saya rongkok bakal ningali sapa man ikhtilafan kabiro Kanjeng Nabi pesen-pesen urusan-urusan negara. Kita harus taat kepada pemerintah
selama tidak maksiat. Kalau maksiat kata Rasul la ta'ata lima khuluqin lima maksiatin. Tidak ada taat wajib ya kepada makhluk yang memerintahkan untuk maksiat kepada Allah. Tapi urusan-urusan masalah akidah, urusan masalah paham, ini dipesen-pesen Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong sing sek menani urip sak badane aku besok mesti ngerti weruh persulayaan sing akeh. Kanjeng Nabi pernah bersabda pada waktu sugengnya, Ibtaraqatil yahudu ala wa sab'ina firqah. Wong Yahudi itu pecah menjadi 71. Wabtaraqatin nasara pecah sapa wong Kristen lawan dadi 70. Bagaimana Islam wasata tariku umatku baru akan pecah. Zaman Rasulullah belum. Ini akan baru pecah zaman Rasulullah. Pecahnya berapa besok setelah Rasulullah wafat? Al-Talati wa sab'ina firqah, menjadi 73 pecahan. Umat Islam akan pecah menjadi 73. Rekor tertinggi Yahudi 71, Nasrani 72, Islam malah 73. 73 pecahan Islam ini kulluhum finnar, naudzubillah min dzalik. Satu riwayat kulluhum halak, semuanya akan rusak. Wan najiyatu minha wahidah. Adapun yang selamat dari 73 pecahan umat Islam adalah cuma satu. Sahabat tanya, wa man najiyatul wahidah ya Rasulullah? Napa ingkang tunggal ingkang badhe selamat? Kanjeng Nabi dawuh apa? Kanjeng Nabi dawuh ahlus sunnah wal jamaah. Ini jawaban Rasul. Orang masih belum paham. Wa ma ahlu, apa sing derene ahlu? Ahlu ayil asyirah, tegese golongan. As-sunnah ma'ana alaihi yaum, kelakuan ahlu tadi organisasi boleh, kelompok boleh, golongan boleh. As-sunnah ma'ana alaihi yaum, amalan alaihi ngatasin amalan anak utawi insur alaihi ku ngatasin al yaum dalam dina iki, artinya apa yang aku lakukan pada hari ini, pada masa Rasul, itu namanya ahlus. Siapa saja yang mau mengamalkan amalan-amalan yang telah diamalkan oleh Rasul, itu berarti namanya ahlus sunnah. Ada siwak, anak-anak siwak saja rupanya saya lihat diberi-beri siwak Pak Haji dia semua itu
Padahal Kanjeng Nabi pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli sholati. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, pasti siwakan itu saya wajibkan. Coba anak-anak, rupanya saya lihat kalau akan sholat, coba besok kalau saya sholat saya pandangnya cuma berapa yang siwakan. Siwak hilang, terus jangan karo kumpin pono. Milik saya itu tidak pernah hilang, alhamdulillah. Ada yang saya itu mulai dari haji yang dulu, ya, 86 sampai 98 itu ada ya, masih ada. Hilangnya hanya waktu di Mekah saya telah ngaji wong-wong mari tak kandakno. Disitulah di Mekah itu. Tak kandakno karo wong-wong niki lho Pak Bu, kan tiap mari jamaah subuh saya ajak ngaji orang-orang kelompok saya itu. Orang mana? Halo. Halo. Telah saya tunjukkan pada ngaji ini fadilah akhir saya bacakan hadis Rasul raka'atani bisiwakin afdalu min sab'ina raka'atan biwiri siwak. Saya tunjukkan begini. Luhur itu lejat. Langsung mari ngaji hilang. Coba bicara. Kan seolah-olah saya kan ada pamer itu. Ini sudah lama Pak Luki tidak habis-habis. Orang tidak tinggal sembarangan. Sudah milang-milang lah betul. Kalau di sini di kaji karya ini. Tak tunggu mulai 86 sampai 98 haji itu lagi bisa. Lumayan ngaji lagi ngelak malu tak juga malah tak kini cara disiwakan sebelah kanan dulu di metnokin teluk terus disobono nanggone ketak hilang hilang mari ngaji. Masya Allah, mulai orang tak kena dikai sembrono. Itu kan ada rasa seolah-olah itu lulak suara hilang. Akhirnya bareng pengen hilang. Ya Allah, mulai orang tak kena lagi subuh-subuh. Aku nak beres bising aku. Berarti tadi apa jenis bingung tenang gak mulai telur dino. Mulai di sana itu jangan sembarangan ya. Dan kita telah ngupas hadis Kanjeng Nabi rakaatani bisiwakin, sembahyang 2 rakaat tapi pakai siwak. Arep sholat siwakan dulu itu lebih abdulu, lebih utama daripada berapa? Min sab'ina raka'atan, daripada 70 rakaat. 2 rakaat lebih utama dengan pakai siwakan daripada 70 rakaat tanpa siwakan. Abdulu min sab'ina raka'atan biwiri siwakan. Loh, riko mentoro kate siwakan kok gak eman. Wong kate siwak kok gak duwe siwak ya kok surbane Bukhari kena jenggo sarung-sarungmu kena pokok tangan bisa. Nah di sini namanya ahlus sunnah, orang yang melaksanakan apa yang pernah dilakukan oleh
Rasulullah. Jadi melakukan perjalanan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, itu namanya halus. Bukan hanya halus sunnah toh. Ya apa sih? Bisa mana-mana. Halo. Halo. Kok nan kamu wal jamaah al jamaah ay jamaatus sahabat. Di samping nglakoni apa sing dilakoni karo Kanjeng Nabi. Halo. Ya Allah, ini sudah. Halo. Halo. Di samping nglakoni apa sing dilakoni Kanjeng Nabi, yang bakal selamat adalah wal jamaah, dan melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, khususnya adalah khulafaur rasyidin. Maka di sini sampeyan dipesan oleh Rasulullah, siapa yang masih hidup setelah saya, maka kamu akan melihat ikhtilafan katsirah, perpecahan yang banyak sekali. Yang tadi Kanjeng Nabi menyampaikan berapa? 73, yang selamat cuma satu, yaitu al-sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu, orang artinya orang yang melakukan kelakuan Rasul dan ditambah apa yang dilakukan oleh para sahabat, yang khususnya adalah khulafaur rasyidin. Sebagaimana terusnya hadis ini, mulane wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Alaikum itu jadi baru sedikit dalam Al-Qiyah itu disebut isim fi'il amar, di makna al-zimu. Nah, ini iyaka di makna ikhzar, pedio. Tapi ini alaikum di makna al-zimu, netepono sirah. Nek kuwi sampeyan menangi Islam itu pecah menjadi ini, ada Islam ini, Islam ini, Islam macam-macam, ya. Ada Islam ekstrem kanan, Islam ekstrem kiri. Apa pesan Rasul? Disuruh mendengar dan disuruh mentaati. Biarpun yang memimpin negara sebagai pimpinan negara, presidennya itu adalah orang Buddha, Abusak, Kabasa, diperintahkan fa'alaikum bisun, urusan paham netepono kelawan kesunatan insun wa sunnatil khulafair rasyidin, lan kelakuan khulafaur. Jadi kita tidak ribut. Kalau ada orang-orang lain, apa kalau memahami bahwa kita adalah ingin selamat dan harus kita menjalani paham Ahlussunnah wal Jamaah. Memang yang kita lakukan yaitu melakukan sunnah usul dan melakukan sunnah khulafaur rasyidin. Andai kata kamu ditanya, kenapa
orang-orang NU, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah kok pakai azan dua. Lihat dong, kita ikut Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Biarpun zaman Rasulullah belum ada azan dua, tapi zaman Sayyidina Utsman itu adalah baru karena banyaknya umat, agar tidak bocah-bocah ini akan budal jemuatan ngono kadang-kadang ana sing gak wis ana sing azan pertama kadang-kadang sampai azan kedua imam wis nek mimbar itu teko. Terus terang saja, bukan anak sini saja, luwe-luwe nemen anak sini, anak pondok Tanwir itu podo-podo. Lah jam saya bergetan itu anak sini. Ya. Saya nanti kalau khutbah di sana lagi saya dua Jumat dengan aneh. Nah apa? Gendani Pak Saiful, ini tugasku dewe, lagi tak delok mana kok rano perubahan. Ini kayak azan pertama ini saja sudah idanu dialis sholat ini yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai. Jangan saja suruh tinggal ya, maka kamu lapor. Nah di sini kalau sudah begitu ada azan kedua, yaitu azan pada waktu imam atau khotib sudah di atas mimbar. Itulah azan yang dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu sahabat, ayo coba, sahabat Utsman, sahabat Utsman. Jadi sahabat Utsman itu menjalankan azan yang pertama.